kalian. Karena hari ini kita masih berada dalam tema 5 dan akan membahas mengenai subtema 1 dan 2. Anak-anak hebat dalam muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas 3 pokok pembelajaran. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, menjelaskan informasi dari teks yang akan dibaca. Dan yang ketiga, menuliskan informasi dari teks pada tabel. Nah, nantinya kalian akan disediakan suatu bacaan dalam buku pena. Kemudian, kalian harus memasukkan informasi apa saja yang kalian peroleh ke dalam tabel. Nah, sebelum itu, mari kita simak bersama-sama agar lebih paham dan lebih mudah mengerjakan video pembelajaran berikut ini. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, ada beberapa langkah, yaitu pertama, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Kemudian, informasi itu apa sih? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, suatu pertanyaan itu biasanya mengandung kata tanya. Kalian juga sudah pernah mempelajari ini ya dalam bab wawancara. Kata tanya diantaranya adalah apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kemudian ada siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Kemudian ada di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian ada kapan untuk menanyakan waktu. Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab, dan bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Nah, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Ananda hebat, langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks adalah: yang pertama, kalian perhatikan judul teks. Kemudian, bacalah teks dengan saksama. Ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Kemudian, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Dan semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, berikut ini Miss berikan contoh pada bacaan dengan judul Tuanku Imam Bonjol pada halaman 83 paragraf 1. Yuk simak baik-baik teks berikut ini. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilan ketika remaja, sedangkan saat dewasa beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat mengetahui informasi penting dari teks di atas, di antaranya yaitu: pertama, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Kemudian kedua, Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864 di usia 92 tahun. Bel. Ananda hebat, informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks, sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks.
Setelah menemukan informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Nah, agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Nah, berikut ini Miss berikan contoh pada bacaan dengan judul Tuanku Imam Bonjol pada halaman 83 paragraf 1. Yuk simak baik-baik teks berikut ini. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilan ketika remaja, sedangkan saat dewasa beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, setelah kalian menyimak teks tentang Imam Bonjol, sekarang informasi-informasi penting yang ada di dalam teks antara lain, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Kemudian Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Dan kalian juga bisa menemukan informasi-informasi lain dari teks Tuanku Imam Bonjol. Kemudian berdasarkan teks tersebut kita dapat mengetahui informasi lebih lanjut dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Tabel tersebut berisi 2 kriteria. Yang pertama, tentang apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol. Kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol. Nah, dari teks tadi kita sudah tahu 2 pokok utama, yaitu yang pertama nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab dan Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Kemudian pada tabel sampingnya kalian bisa menuliskan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol. Misalnya tentang siapakah orang tua dari Tuanku Imam Bonjol, kemudian bagaimana sih latar belakang pendidikan Tuanku Imam Bonjol. Kemudian kalian bisa melanjutkan sendiri apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol, kemudian masukkan ke dalam teks tersebut. Nah, setelah itu tugas Ananda hebat semua, silahkan kalian lanjutkan dari penjelasan tabel yang sudah Miss berikan. Kalian dapat menemukan bacaan Tuanku Imam Bonjol pada halaman 83. Dalam penjelasan tadi, Miss sudah memberikan contoh pada paragraf 1. Setelah itu, kalian lanjutkan pada paragraf kedua dan ketiga. Apa saja yang kalian ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol dari paragraf 2 sampai 3? Dan apa saja yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol dari bacaan paragraf 2 sampai 3. Kalian juga bisa menggunakan referensi bacaan tentang Tuanku Imam Bonjol dalam buku ataupun cerita lainnya untuk mengetahui hal-hal lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol yang belum ada dalam teks bacaan dalam Bu Pena. Terima kasih, tetap semangat selalu ya Nanda hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anandaku.